Selamat pagi, para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan, kembali dengan cerita kehidupan yang kali ini berjudul Asah Kampakmu dan Mari Bekerja Cerdas. Apa itu kampak? Nah, kita tahu kampak itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menebang pohon, untuk memotong kayu, untuk memotong sesuatu. Pada umumnya, dia memiliki pegangan dari kayu dan kampaknya itu bermata satu atau kadang-kadang bermata dua. Ya, bermata satu di sini ada bagian yang tajam, di bagian belakangnya ada bagian yang tumpul atau kadang-kadang dua-duanya tajam. Kemudian kita juga akan melihat kalau kita mau mengasah kampak, bagian mana yang akan Anda asah? Yang tajam atau yang tumpul? Tentu saja kedua-duanya bisa. Tetapi kalau kita sedang menebang pohon, tentu saja kita asah bagian yang tajam. Supaya yang tajam setelah menjadi agak tumpul, kita asah menjadi tajam kembali. Sedangkan bagian yang tumpul, apakah bisa dibuat menjadi tajam? Bisa. Tetapi untuk mengasahnya butuh waktu yang lama. Karena biasanya bagian belakangnya tebal, mungkin sekitar 2 cm lebih. Kalau kita asah, itu butuh waktu yang lama. Jadi, lebih mudah untuk mengasah bagian yang tajam. Nah, mengapa bukan yang bagian yang tumpul? Nah, untuk yang tumpul itu butuh waktu yang banyak. Butuh pengorbanan, tenaga, usaha, waktu. Nah, terkait dengan waktu, akibatnya kita terlambat mendapatkan hasil dari menebang pohon tersebut. Orang lain sudah berjalan, kita baru mau menebang pohon. Itu kalau kita mengasah bagian yang tumpul. Nah, jadi yang perlu kita asah adalah bagian yang tajam. Maknanya apa? Nah, kalau saya punya bakat mengajar. Tetapi saya tidak punya bakat untuk bernyanyi atau main musik. Apakah saya bisa mengasah kemampuan saya untuk bernyanyi atau bermain musik? Jawabannya pasti bisa. Tetapi karena itu bukan bakat saya, bukan kelebihan saya, tentu saja butuh waktu yang lama. Sedangkan kalau saya mengajar, saya merasa memiliki bakat, memiliki karunia, maka untuk mengasahnya lebih mudah buat saya. Jadi karena itu dalam mengasah yang tajam artinya kalau Anda punya bakat, punya kelebihan di situ kembangkan bakat Anda. Sedangkan kalau Anda bagian yang tumpulnya dalam diri manusia ada yang plus, ada yang minus. Kita punya kekurangan. Kalau kekurangan nggak perlu dilakukan oleh kita sendiri. Tetapi carilah rekan untuk menutupi kelemahan atau kekurangan Anda itu. Pada umumnya dalam hubungan antar manusia, kita sering mencari orang yang setipe dengan saya. Orang yang hobi belanja, cari teman yang hobi belanja. Orang yang banyak omong, cari teman yang banyak omong. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi kalau saya banyak omong, saya perlu punya partner yang sedikit bicaranya. Sehingga kalau saya omong, dia dengarkan. Kalau dua-duanya banyak omong, bisa berantem. Kalau dua-duanya pendiam, dunia sepi. Nah, jadi kita membuat balance ya. Nggak usah semuanya ada dalam diri kita. Saya seorang pemimpin organisasi. Saya orang yang teliti. Wah, tapi saya agak lambat. Nah, saya perlu wakil yang bisa bergerak dengan cepat. Itulah akan menjadi pasangan duit tunggal yang luar biasa. Ketua dengan wakilnya. Nah, kita perlu mencari yang berbeda. Coba lihat, bagaimana jari kita berbeda. Ada jempol yang gemuk, ada kelingking yang kurus, ada telunjuk yang panjang. Nah,
Tuhan menciptakan memang berbeda-beda. Apa yang terjadi kalau jari kita semuanya jempol? Maka minimal kita jadinya tidak bisa mengupil atau mengorong, ya, karena jari kita jempol nggak bisa masuk ke hidung. Nah, tapi kalau semuanya kelingking, ya jari kita juga nggak kuat karena kelingking jari yang paling lemah. Nah, jadi berbeda-beda itu untuk apa? Untuk saling melengkapi. Ingat dasar negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam penduduknya, tetapi itu membentuk menjadi satu kesatuan. Saling tolong menolong. Apa yang terjadi kalau Anda memiliki teman yang mukanya sama semua seperti ini? Laki atau perempuan sama semua. Kita akan bingung sendiri. Mana si Ali, mana si Badu, mana si Tuti. Semuanya bermuka sama. Mana istri saya? Ternyata itu orang lain. Ya. Nah, jadi keanekaragaman itu membuat suasana lebih ceria. Membuat ada perbedaan, membuat ada keindahan. Sekarang saya akan lihat gunanya kampak dalam kisah penebang pohon. Suatu saat ada seorang pengusaha yang memiliki hutan, dia menerima karyawan untuk menebang pohon. Karena itu, dia katakan kepada karyawannya, Mas, saya berikan kepada Anda hari ini perlengkapan untuk memotong pohon, untuk menebang pohon. Yaitu ini, kampak baru yang tajam. Si pemuda ini yang baru diterima bekerja, siap bos, saya akan bekerja dengan rajin. Maka dia langsung menebang pohon dari pagi sampai sore. Hasilnya 10 batang pohon dia berhasil potong, dia berhasil tumbangkan. Bosnya senang, wah Anda hebat, luar biasa. Karena merasa dipuji, si pekerja ini pun jadi tambah semangat. Besok dia datang pagi-pagi, tepat waktu. Kemudian dia menebang pohon sampai sore, sampai jam kerjanya selesai. Ternyata apa yang terjadi? Di hari kedua ini dia cuma bisa menebang 9 pohon, tidak 10 seperti kemarin. Karena itu dia penasaran. Hari ketiga saya akan datang 1 jam lebih awal. Biasa dia masuk jam 8, sekarang jam 7 dia sudah ada, dia mulai menebang. Ya, memotong pohon-pohonnya. Ternyata sampai sore hari, dia baru berhasil menebang 8 pohon. Ya. Nah, jadi dia makin kecewa. Aduh, kok kenapa ini? Apakah saya tidak berbakat dalam menebang pohon atau tenaga saya sudah habis? Karena itu dia menghadap pada bos. Bos, rasanya saya nggak cocok jadi penebang pohon. Mengapa? Kata bos. Karena setiap hari saya memotong makin lama makin sedikit. Padahal jam kerjanya sudah saya perpanjang. Kata bosnya, kamu jangan menyesal. Tetapi bosnya bertanya kepada si pemuda ini, kapan Anda terakhir mengasah kampak Anda? Pemuda itu bengong, kemudian menjawab, mengasah kampak, nggak ada waktu bos, saya kan harus kerja terus, harus memotong pohon sebanyak-banyaknya. Nah, bosnya tertawa sambil menepuk-nepuk bahu pemuda itu. Nah, kamu harus mengasah kampak kamu. Karena kalau tidak diasah kampak kamu menjadi tumpul dan kamu menggunakan banyak tenaga untuk mengarahkan kampak itu ke pohon dan tetapi karena tidak tajam itu akan mantul kembali. Anda buang-buang waktu. Nah, karena itu Anda perlu mengasah kampak Anda. Itu yang dikatakan oleh bosnya. Nah, sekarang Abraham Lincoln sendiri mengatakan, jika saya mempunyai waktu 6 jam untuk memotong pohon dengan kapak,
maka saya akan habiskan 1 jam untuk mengasah kapak tersebut. Nah, jadi kampaknya harus selalu menjadi tajam, sehingga dia bisa lebih mudah memotong pohon, menebang pohon. Nah, demikian juga dengan kita. Setelah kita menyelesaikan suatu pekerjaan, kita juga perlu mengasahnya. Apa artinya mengasah kampak itu? Artinya di situ kita beristirahat. Beristirahat bukan hanya beristirahat fisik, tapi artinya kita perlu belajar lagi, perlu mengembangkan diri, perlu mencari cara yang baru. Mengasah kampak itu juga berarti kita rekreasi. Kita mencari ide baru, menyegarkan ide. Ini semua yang dinamakan bagaimana kita bekerja cerdas. Bukan hanya bekerja keras dengan mengandalkan tenaga, tapi bekerja cerdas. Nah, itulah yang kita butuhkan. Asah kampak kita, kembangkan diri, sehingga pengetahuan bertambah, keterampilan bertambah, kita bekerja dengan cerdas. Demikian para sahabat, bekerjalah dengan cerdas, asahlah kampak Anda, perbaharui motivasi Anda, pengetahuan Anda, skill Anda. Terima kasih, sampai jumpa dalam cerita kehidupan yang akan datang.